Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 17 Agustus 2025, Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Teman-temanku sekalian, hampir 1 bulan kita tak berjumpa dalam regi karena saya sakit dan harus menjalankan operasi. Berkat perhatian dan doa-doa teman-teman sekalian, saya telah pulih kembali. Terima kasih atas perhatian dan doa-doa dari teman-teman semua. Marilah kita mau awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menjadi agen perubahan yang membangun Indonesia yang lebih baik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Putra Sirak 10 ayat 1 sampai dengan 8. Bacaan kedua 1 Petrus 2 ayat 13 sampai dengan 17. Dan Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara kita sebagai warga negara Republik Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Pertanyaannya saudaraku, sungguhkah kita sudah merdeka? Kemerdekaan bangsa Indonesia sesungguhnya telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu tepatnya 80 tahun yang lalu. Artinya saudara, bahwa sejak saat itu negara Republik Indonesia terbebas dari berbagai penjajah. Ini tentu saja kita harus mensyukurinya, karena ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan bagi bangsa Indonesia, sehingga kita bebas dan bisa leluasa menjalani kehidupan ini. Namun, sungguhkah kita sudah merdeka? Bagaimana dapat dikatakan merdeka, saudara, jika dalam kehidupan bernegara kita mengalami berbagai intimidasi? Kita yang kelompok minoritas ditindas, tak diizinkan untuk beribadah sesuai keyakinan kita. Terakhir saudara, kita mendapat kabar bagaimana pemerintahan Garut yang melarang bahkan mengusir hamba Tuhan dari keluarga dari tempatnya. Ini sungguh sangat menyedihkan. Juga rakyat ditindas dengan berbagai aturan yang dibuat. Pemerintah menyengsarakan rakyat yang sudah susah. Berbagai pajak ditarik. Kita lihat, begitu mudahnya mengeluarkan peraturan daerah dengan menaikkan PBB sebesar 250%. Sedang para pejabat-pejabat hidupnya begitu mewah. Mobil yang disediakan sangat mewah dengan berbagai fasilitas. Sedangkan saudara, rakyat mau membeli beras pun sulit sekali. Inikah yang namanya hidup dalam kemerdekaan? Kalau kita simak bacaan pertama hari ini dari Kitab Putra Sirak, menekankan pentingnya pemerintahan yang bijaksana dan adil. Para penguasa bertanggung jawab atas rakyatnya, dan pemerintahan yang baik akan membawa ketertiban dan kesejahteraan. Kearifan, bukan kesombongan, adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Tuhan memiliki kuasa atas segala sesuatu dan menempatkan orang pada posisi yang tepat pada waktunya. Dari sini saudara-saudaraku yang terkasih, kita diingatkan bahwa kekuasaan dan martabat diberikan oleh Tuhan dan seharusnya digunakan saudara untuk melayani dan bukan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok dengan sombongnya sehingga dapat menindas rakyat. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan untuk memimpin? Dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan
dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan menghadapi sikap-sikap pejabat-pejabat yang dengan mudahnya mengeluarkan peraturan. Ingat, kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan atau ikatan fisik, saudara, tetapi juga mencakup kebebasan dari dosa, keinginan duniawi, dan belenggu-belenggu lainnya yang menghambat pertumbuhan rohani. Dalam perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik hari ini, kita semua hendaknya mau merefleksi diri kita akan yang pertama, saudara, kemerdekaan sejati dalam Kristus, yaitu membebaskan kita dari dosa, memberikan kita hidup yang baru. Yang kedua, saudara, merdeka dari keinginan daging, yaitu mampu mengendalikan keinginan daging dan tidak menjadi budak dosa. Yang ketiga, merdeka untuk melayani. Kemerdekaan yang sejati, saudara-saudara, juga mendorong kita untuk melayani sesama dengan kasih. Karena itulah panggilan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan. Selanjutnya, saudara, memaknai kemerdekaan. Merayakan kemerdekaan bukan hanya dengan euforia, tetapi juga dengan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif dan membangun, baik secara material maupun spiritual. Dan terakhir, kemerdekaan batinia, melibatkan kebebasan batinia, yaitu hati yang tenang dan damai karena bertumpu pada kehendak Tuhan. Dengan merenungkan hal-hal ini, saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita dapat lebih memahami arti kemerdekaan yang sejati dan bagaimana kita dapat hidup sebagai orang-orang yang merdeka dalam Kristus. Bagaimana sikap yang kita terima dari peraturan-peraturan yang membelenggu kita? Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa para pemimpin adalah pilihan yang telah ditunjukkan Allah, karena pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Maka, yang pertama, berdoalah untuk mereka. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 2. Yang kedua, apapun yang kita hadapi saat ini, janganlah takut. Jangan gentar dan bimbang. Yesaya 41 ayat 10. Yang ketiga, tetaplah tunduk kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 sampai dengan 7. Pertanyaannya, bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah yang dengan semena-menanya melakukan peraturan-peraturan yang membuat sengsara? Tunduk merupakan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Injil hari ini menekankan kepada kita bagaimana sebagai pengikut Kristus untuk tunduk kepada pemerintah. Regi Minggu hari ini, saudara, yang bertepatan dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita semua diajak, yang pertama, untuk menghayati iman Katolik kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjalankan perintah gereja, berdoa terutama untuk para pemimpin negara kita, serta menjadi saksi Kristus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih, berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dan politik, termasuk dalam kewajiban kita membayar pajak. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan persatuan. Yang keempat, mengisi kemerdekaan dengan semangat juang, yaitu berani menyuarakan kebenaran, menjaga persatuan, dan terus belajar dan berkembang. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan mau menjalankan kewajiban-kewajiban ini
dan dapat menjadi bagian dari agen perubahan yang membangun Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perjamuan Ekaristi, dan terimalah perutusan karena kita diutus. Merdeka! Merdeka! Selamat merayakan hari kemerdekaan. Semoga kita dapat mengalami kemerdekaan sejati. Shalom.